Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Komang Adita Nandita Satya Seva dari SMP Cisden Pasar. Dan sekarang saya berdiri sebagai pembicara pertama dari tim Pro dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa negara maju harus memprioritaskan masalah lingkungan hidup daripada perkembangan ekonomi. Dewan juri sebelumnya trigger warning karena argumen akan berisikan mengenai kepentingan negara, lalu juga tanggung jawab dan moralitas, namun itu hanyalah bagian dari debat semata dan bukan merupakan opini pribadi. Baik, untuk itu debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, negara maju sendiri memiliki definisi, yaitu negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, infrastruktur teknologi yang maju, serta sektor industri dan jasa yang beragam, yang dimana tentunya ini juga membuktikan bahwa negara maju memiliki perkembangan ekonomi yang pesat dan sejalan dengan perkembangan zaman. Namun Dewan Juri, di sisi lain, status quo saat ini menyatakan bahwa lingkungan hidup kita telah memiliki berbagai masalah yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi, seperti contohnya polusi dari sampah plastik, polusi dari asap pabrik, dan lain sebagainya. Yang dimana Dewan Juri, kondisi status quo pada masa lalu, seperti misalkan pada tahun 2023, bahkan pada dekade sebelumnya, itu sudah memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi yang sangat parah dengan dinyatakannya global warming, dan lain sebagainya. Lalu apa urgensinya? Dewan Juri yang terhormat, jika ini dibiarkan tanpa adanya mitigasi, maka perubahan iklim atau yang disebut global warming akan terus terjadi di dekade-dekade berikutnya. Atau bahkan, hal ini tidak hanya menjadi buruk, tetapi semakin buruk dan tentunya akan mengganggu aktivitas global. Dan juga Dewan Juri, kenapa saat ini negara-negara maju urgensi utamanya adalah untuk memperbaiki lingkungan, bukan untuk memperbaiki perekonomian mereka lagi. Tapi pun kedua, kalaupun memang ekonomi mereka adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita bahas, saya rasa ekonomi itu bukan menjadi masalah utama dari negara maju. Karena negara-negara maju itu sudah mampu untuk menghidupi perekonomian mereka. Misalkan saja mereka berhasil mendapatkan pendapatan yang tinggi melalui alat militeran mereka, ekspor impor, kemampuan mereka menginovasi teknologi, dan lain sebagainya. Maka dari itu Dewan Juri, ekonomi menjadi hal yang tidak harus kita bahas saat ini, dan itu baik-baik saja di negara maju. Tapi di sisi lain, hal penting yang harus kita bahas itu masalah lingkungan. Karena negara-negara maju itu sudah sangat masif menggerus lingkungan untuk kepentingan ekonomi mereka. Makanya kenapa kita harus memprioritaskan masalah lingkungan di negara-negara maju. Setelahnya, Dewan Juri, mengapa saya mendukung penuh mosi ini adalah karena seperti yang kita ketahui, negara-negara maju sekarang sangat mementingkan perekonomian mereka. Seperti contohnya saja, Amerika Serikat yang memiliki subsidi besar untuk industri minyak serpi, Republik Rakyat Tiongkok yang dikatakan hidup di masa depan dengan ciptaan teknologi barunya, bahkan Jepang yang menomorsatukan pemulihan dan perkembangan ekonomi perpasca Perang Dunia II pada dekade 1990-an. Namun Dewan Juri, lagi-lagi ini berdampak kepada masalah lingkungan. Kenapa? Karena satu, negara maju saat mengejar pertumbuhan ekonomi lebih dulu menomorsatukan industri, infrastruktur, dan teknologi tanpa memikirkan dampak ekologisnya, terutama pada abad 19 sampai sekarang. Dan kedua, lingkungan baru diperhatikan setelah terjadi bencana atau tekanan publik atau global, misalnya setelah konferensi lingkungan dunia yang menyatakan global warming dan lain sebagainya. Yang dimana ini membuktikan bahwa orang-orang saat ini memiliki image yang lebih mementingkan perekonomian yang menghasilkan uang daripada masalah lingkungan hidup kita. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami bawakan di sini bukan berarti kita menjadi tidak memedulikan perkembangan ekonomi, namun lebih mengutamakan fokus atau memprioritaskan masalah lingkungan hidup, sehingga nantinya lingkungan hidup kita juga akan menjadi baik untuk mengembangkan ekonomi kita. Sebagai tim pemerintah Dewan Juri, kami akan mewujudkan mosi ini dengan beberapa mekanisme yang kami bawakan, yaitu yang pertama, terdapat banyak kegiatan ekonomi yang dapat memberikan dampak positif atau bahkan mengembangkan lingkungan hidup. Kedua, pembatasan kegiatan ekonomi yang mengganggu atau merusak lingkungan hidup. Ketiga, penerapan pajak dan insentif yang ketat demi mendorong internalisasi dampak lingkungan. Dan terakhir Dewan Juri, meningkatkan inovasi teknologi ramah lingkungan sehingga penggunaan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mekanisme yang kami berikan haruslah dilakukan? Karena Dewan Juri, pertama sadarilah bahwa prioritas negara-negara maju telah dipengaruhi sistem kapitalisme global. Bagaimana
Sistem ekonomi negara-negara maju dibentuk oleh kepentingan korporasi besar dan elit politik, bukan oleh kepentingan jangka panjang umat manusia. Bahkan, dalam sistem demokrasi, arah pembangunan ekonomi ditentukan oleh lobby industri dan kekuatan pasar, bukan oleh kebutuhan lingkungan atau sains. Parlemen mereka lebih peduli pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan masa depan lingkungan yang tidak bisa dijual sebagai produk politik. Lalu kedua, sadarilah bahwa krisis lingkungan yang dihasilkan negara maju sudahlah melampaui batas dan dampaknya tidak adil, Dewan Juri. Kenapa? Karena negara maju adalah penyumbang emisi karbon terbesar secara historis. Tetapi yang paling berdampak justru negara-negara berkembang, negara-negara Pasifik yang tenggelam, negara tropis yang kehilangan hutan, dan negara-negara miskin yang menderita kekeringan dan banjir. Inilah mengapa negara maju tidak boleh lagi menimbang-nimbang antara ekonomi dan lingkungan. Mereka sudah terlalu lama berpikir dua kali dan kini kita semua menanggung akibat dari kelambanan mereka. Kalau mereka terus menomorsatukan ekonomi, maka seluruh dunia akan membayar dengan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Lalu Dewan Juri, kenapa ini akan benar di sisi kami? Karena pertama, lingkungan yang kita hidupi adalah fondasi terbesar dari segala aktivitas kita. Jika keberlanjutan lingkungan tidak berjalan dengan baik, lalu apa? Aktivitas ekonomi juga tidak akan tercapai. Namun sebaliknya, negara-negara maju lebih mementingkan perekonomian mereka yang telah dibuktikan dari argumen kami bahwa itu adalah salah. Lalu kedua, ketika kita sebagai manusia mengejar-ngejar ekonomi tanpa batas, itu sama juga dengan kita mengikuti pola destruktif yang bahkan akan gagal dan sudah terbukti. Jika kita flashback selama ratusan tahun, negara maju mengejar industrialisasi tanpa memperhitungkan daya dukung bumi. Model ini menghasilkan kemajuan material tapi menciptakan jejak karbon, polusi, dan eksploitasi sumber daya yang masif. Jika kita menormalisasi bahwa pertumbuhan ekonomi terus boleh mengorbankan lingkungan, maka kita akan terus mengulang pola gagal yang dimana akan menghasilkan krisis ekologi, krisis kesehatan, krisis pangan, dan ketimpangan global. Lalu terakhir Dewan Juri, tanggung jawab yang ada di negara maju itu lebih besar dikarenakan pandangan dan stereotip yang ada. Namun kenyataannya, jika negara maju lebih mementingkan perekonomian tanpa memprioritaskan lingkungan, maka ini akan berdampak ke seluruh dunia. Karena negara maju memiliki perkembangan yang pesat, itu berarti pula mereka telah menggunakan lingkungan sebaik-baiknya, dan kembali lagi ini mengenai moral mereka yang harus mengharuskan mereka negara maju untuk memprioritaskan pemulihan lingkungan terlebih dahulu. Bahkan jika itu menunda pertumbuhan ekonominya. Sehingga Dewan Juri pada akhirnya mosi ini akan menang di sisi kami karena menyelamatkan lingkungan adalah menyelamatkan kehidupan, ekonomi, dan masa depan semua orang. Dan negara maju punya tanggung jawab, kapasitas, dan harus punya kemauan untuk mengubah arah pembangunan mereka. Sehingga untuk itu kami bangga untuk menang. Terima kasih.